Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam sangat-sangat memperhatikan tentang sebuah waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu yang telah Allah tuliskan. Allah firmankan di dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi masa, artinya demi waktu, bahwasanya sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian, kecuali hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman dan senantiasa beramal salih serta sabar di dalam kebenaran dan kesabaran. InsyaAllah, inilah hamba-hamba Allah yang sangat-sangat beruntung, bisa menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, waktu yang sangat-sangat terbatas ini, karena kita tahu entah kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil diri kita semuanya. Waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita terus berjalan, dan ujung waktu yang telah Allah tetapkan kepada kita tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya. Kalau kita semuanya, teman-teman, mengatakan demikian ya di dalam diri kita masing-masing, maka saya yakin ya tidak ada satupun dari kita yang akan menyia-nyiakan waktu. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sumpahnya. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengagungkan tentang sebuah waktu. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang pentingnya waktu di dalam Islam. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melalaikan. Ya, kebanyakan manusia tertipu karena dua nikmat tersebut. Dan nikmat yang manusia banyak melalaikannya diantaranya adalah as-sihhatu wal faragh. Adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Subhanallah, di masa pandemi ini teman-teman, tidak ada satupun ya yang tidak mengharapkan sehat. Karena ternyata sehat dan waktu itu adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Ya, subhanallah. Maka sudah sepantasnya kita memanfaatkan secara baik. Ya, baik nikmat sehat maupun nikmat waktu semaksimal mungkin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan demi waktu, dan ketika Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya manusia banyak yang melalaikan dari waktu, ini menunjukkan bahwasanya memang kebanyakan manusia dia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Dan ketika kita tahu, teman-teman, bahwasanya waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kita itu adalah modal kita. Ya, modal kita untuk memperbanyak bekal di dalam membekali diri kita untuk akhirat kita. Karena ternyata kata Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, wahai ibnu Adam, atau wahai manusia, engkau itu hanyalah kumpulan hari-hari, dan tiap satu hari berlalu hilang sebagian dirimu. Di kita itu sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Hari-hari yang kemarin kita lalui sudah tidak lagi bisa kita gapai. Hari-hari yang sudah kita lalui hanya bisa kita sesali dan tidak bisa Allah datangkan kembali. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, kata beliau, innal laila wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja terhadapmu. Sesungguhnya waktu siang dan malam Allah sediakan untuk kita. Maka beramallah
dalam waktu malam dan waktu siang. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya rasakan saat ini ya, subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memegang waktu, memperjalankan waktu sedemikian rupa ya. Di hari-hari ini begitu cepat rasanya waktu. Kita semua merasakannya. Baru kemarin hari Jumat ya kita temui. Kemudian selang beberapa hari ternyata Allah datangkan kembali hari Jumat. Padahal sepertinya kita baru kemarin membaca surah Al-Kahfi. Kemudian ketika kita melihat anak-anak kita, perasaan baru kemarin kita gendong anak-anak kita. Saat ini anak-anak kita ternyata sudah besar. Ya. Dan tak terasa akhirnya kita punya cucu. Begitulah waktu sangat cepat berlalu, subhanallah. Amir bin Abdullah Qais rahimahullah, ya, beliau pernah mengatakan, beliau dari salah seorang dari kalangan tabi'in, kata beliau, berbicaralah kepadaku, ya, maka janganlah engkau berbicara kecuali sesuatu yang membawa manfaat untukku, insyaallah, karena sesungguhnya apa yang engkau ucapkan, ya, pasti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu teman-teman, menyadari bahwasanya waktu itu berjalan begitu cepat dan waktu yang sudah berlalu tidak pernah kembali, ya. Apa yang kita harus lakukan di dalam menyikapi waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya? Karena kita tidak tahu kapan ujung waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semuanya. Kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak Bani Adam, ya, kalau kita lihat di depan mata kita itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, ya, apalagi posisi kita adalah sebagai ibu rumah tangga, ya. Ada hak-hak orang-orang yang ada di sisi kita. Di antaranya misalnya, ya, bagaimana seorang ibu dia menjalankan perannya sebagai seorang istri, ya, bagi suaminya. Bagaimana seorang istri dia bisa menjalankan sebaik-baik perannya menjadi istri salihah. Dan kita juga memiliki sebuah peran, yaitu menjadi seorang ibu. Dan kita dituntut untuk menjadi seorang ibu yang salihah. Bagaimana mengatur waktu kita dengan buah hati kita. Apalagi masa-masa saat ini, subhanallah, Allah berikan kesempatan untuk kita sebagai seorang ibu benar-benar menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Subhanallah, jadi hikmah pandemi ini kalau di Indonesia teman-teman, itu sekolah-sekolah yang mengadakan daring, ya. Jadi belajarnya lewat online. Dan mau tidak mau, ya, orang tua ikut andil, ya, ikut andil dalam belajar apa yang anak-anak belajar. Orang tua ikut belajar juga, ya. Dan karena tidak terbiasa orang tua sebelum masa pandemi, ya, ikut belajar bersama anaknya. Ya, biasanya anak-anak langsung ditaruh di sekolahnya masing-masing, kemudian orang tuanya pulang kembali. Mereka menganggap anak-anak mereka seperti barang laundryan, ya, ditaruh kemudian diambil setelah bersih, ya. Maka banyak orang tua yang saat ini, ya, di masa pandemi mereka terkaget-kaget, ya. Terkaget-kaget karena belum terbiasa memanage waktu dengan baik. Ya. Baru mereka ke dapur menyiapkan makanan, anaknya meminta untuk ditemani mengerjakan PR, ya. Baru orang tua misalnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, suaminya merengek minta untuk disediakan makan misalnya. Ya, semuanya minta jatahnya, insyaallah. Maka apa yang harus kita lakukan? Belum kita tahu bahwasanya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan kepada hambanya juga harus kita lakukan, ya. Dan hari ini insyaallah kita akan belajar tentang prioritas sebuah waktu, ya. Di antaranya teman-teman, jika kita tahu bahwasanya waktu kita yang Allah sediakan adalah sangat singkat, ya, sedangkan bekal kita masih sedikit,
Maka yang harus kita lakukan adalah kita memprioritaskan waktu yang telah Allah berikan sebaik-baiknya. Apa yang kita prioritaskan? Yang pertama, yang harus kita prioritaskan teman-teman adalah kita prioritaskan dalam amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk salat, ya. Maka kita jangan menjadi hamba-hamba Allah yang melalaikan salat. Ketika datang waktu azan, ya, kita benar-benar mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa setelah kita salat kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang karena terlalu banyak ya wanita-wanita terutama yang tidak ada udzur apapun, ya, kemudian menunda-nunda waktu, akhirnya mepet waktu salatnya, dan itu menjadikan dia gelisah di dalam kehidupannya. Kemudian kalau misalnya ada kesempatan teman-teman, ya, di antara teman-teman yang berhubungan dengan salat, misalnya ada kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada teman-teman kesempatan untuk salat, ya, di Masjidil Haram misalnya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mengunjungi kembali Masjidil Haram dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kesempatan yang baik, ya. Berapa banyak para ulama yang mereka mengumpulkan uang, ya, untuk bekal mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat di Masjidil Haram. Karena mereka paham bahwasanya salat di Masjidil Haram itu lebih utama dibanding salat di tempat lain sebanyak salat di Masjidil Haram 100.000, ya, 100.000 rakaat dibandingkan di tempat lain. Nah, kalau di Madinah, ya, barang siapa yang sholat di Madinah maka dia akan mendapatkan lebih baik 1.000 pahala dibandingkan di tempat lain. Kalau di Masjidil Aqsa maka dia akan mendapatkan pahala 500. Subhanallah. Dan hamba-hamba Allah yang mengerti betul akan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di tempat-tempat ini, dia tergerak hatinya untuk benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan dirinya untuk pergi ke Masjidil Haram, agar Allah memudahkan dirinya untuk mengunjungi Masjid Nabawi, agar Allah memudahkan dirinya untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Kemudian bagi teman-teman yang sangat paham dengan sebuah waktu, maka dia tidak melewatkan waktu salatnya kecuali dia salat berjamaah, ya. Wanita bisa salat berjamaah di rumahnya masing-masing dengan putrinya. Wanita bisa sholat di rumahnya masing-masing dengan kakaknya, ya, atau dengan ibunya, ya, dengan perempuan-perempuan lain yang ada di rumahnya. Karena sesungguhnya ketika dia sholat berjamaah, dia akan memperbanyak pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala yang lebih utama daripada dia sholat sendirian. Masya Allah. Karena dia paham bahwasanya waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan sangat-sangat singkat. Kemudian di antaranya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia memprioritaskan kewajibannya yaitu salat dengan berjamaah, ya, maka ia pun menambah amalannya dengan memperbanyak ibadah sunnah, ya. Memperbanyak ibadah sunnah. Dia tidak melewatkan waktu yang telah Allah sediakan kecuali dia mencari amalan-amalan sunnah. Setelah dia berwudu, ya, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia salat 2 rakaat, ya. Kemudian setelah itu dia sambung dengan salat rawatib, salat wajib, ya, salat qabliyah ba'diyah, dan ia pun melihat tentang salat-salat sunnah yang lainnya, di antaranya salat-salat sunnah ibadah, salat sunnah duha, ya, ibadah salat qiyamul lail. Dia benar-benar prioritaskan ibadah salat-salat sunnah untuk dirinya. Karena dia paham bahwasanya waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan sangat-sangat sedikit. Setelah dia memperhatikan ibadah salatnya, karena sesungguhnya ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali kelak Allah Subhanahu wa taala akan hisab, ya.
seorang hamba. Apabila seorang hamba dia berhasil bahagia dengan salatnya, apabila seorang hamba dia bagus di dalam menegakkan salatnya, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi prioritas seorang hamba di dalam manajemen waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan? Di antaranya teman-teman, ia melihat kewajiban yang lainnya, yaitu sebuah amalan soleh, yaitu berpuasa. Ya. Apabila datang bulan Ramadan, maka ia pun berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dan bukan hanya puasa wajib yang dia lakukan, tetapi ia pun mengerjakan puasa-puasa sunnah. Sebagai catatan untuk kita para wanita yang sudah memiliki suami, ya, hendaklah ketika kita ingin mengerjakan ibadah-ibadah puasa sunnah, maka hendaklah kita izin terlebih dahulu kepada suami kita. Kalau suami kita mengizinkan, maka kita berpuasa. Ya. Alhamdulillah jika suami kita ikut puasa bareng bersama kita. Itu kita syukuri, Masya Allah. Dan jika suami kita ternyata tidak atau belum mengizinkan kita untuk menjalankan ibadah puasa sunnah, maka kita sebagai istri yang salihah jangan pernah sesali apa yang telah diputuskan oleh suami kita. Kita ikuti. Kalau memang suami kita tidak mengizinkan kita untuk puasa sunnah, ya kita tidak puasa sunnah. Karena ternyata keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada di tangan keridhaan suami. Ya, dan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun tak lupa ya ketika bertemu dengan puasa Senin Kamis, ya, dia kerjakan puasa Senin Kamis. Kemudian dia ketika bertemu dengan 3 hari di setiap bulannya, ia pun melakukan puasa Ayyamul Bid. Kemudian Ayyamul Bid itu puasa di pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ya, dan itu adalah ibadah puasa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, ya. Kita tahu, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk puasa Ayyamul Bid. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin siyamud dahri wa ayyamul bid. Ya. Kata Rasulullah SAW, ada puasa 3 hari dalam setiap bulan, ya, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Dan seorang hamba Allah yang pintar dan paham tentang prioritas sebuah waktu, ia pun mengerjakan puasa sunnah Syawal. Ya. Jadi setelah dia berhasil biidnillahi ta'ala atas pertolongan Allah untuk puasa di bulan Ramadan, ia lanjutkan puasa 6 hari Syawal. Ya, karena ia tahu bahwasanya puasa Syawal akan Allah Subhanahu wa taala sediakan pahalanya seperti dia puasa setahun penuh. Masya Allah. Jadi dia benar-benar menjaga prioritas puasa Syawal itu, benar-benar dia kerjakan, tidak tinggalkan, ya. Kenapa? Karena dia tahu betul apa yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan baginya. Jadi puasa Ramadan, setelah itu disambung dengan puasa Syawal. Masya Allah. Kemudian dia pun tak lupa, ya, untuk di bulan Ramadan, di hari Arafah, ya, dia pun tak lupa untuk puasa di tanggal 9 Arafah, ya. Karena dia tahu pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang puasa di bulan Dzulhijjah, ya, terutama di tanggal 9, itu akan Allah hapuskan dosa-dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Maka benar-benar ia manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, Masya Allah. Dan para ulama mengatakan, jika kita bertemu dengan sebuah amal soleh, yang mana amal soleh itu dibatasi waktunya, maka kita segerakan beramal soleh yang Allah memang batasi waktunya. Seperti tadi puasa Arafah, tanggal 9, maka di tanggal 9 itu waktu amal soleh yang terbaik yang kita lakukan adalah berpuasa. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk ibadah salat, ya, untuk ibadah puasa, kemudian kita juga menggunakan waktu kita
untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hamba-hamba Allah, teman-teman, yang Allah gerakkan hatinya, yang Allah gerakkan bibirnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang paling-paling bahagia. Bukankah diri kita semuanya mencari kebahagiaan dimanapun ia berada, kita cari, ya. Dan ternyata jawabannya adalah hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah tenangkan jiwanya. Masya Allah. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, di antara yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir, ya. Dan zikir yang Rasulullah SAW jelaskan, ya, sangat-sangat banyak. Maka di antara zikir yang harus kita perhatikan, ya, yang berhubungan dengan waktu adalah zikir pagi dan petang, ya. Kalau teman-teman kalau sudah bertemu dengan waktu fajar, salat subuh, setelah itu usahakan setelah zikir salat, maka waktu yang seharusnya teman-teman prioritaskan adalah untuk zikir pagi, apapun kondisinya, ya. Karena zikir pagi itu punya batas waktu. Begitu pula dengan zikir petang, ya. Zikir petang setelah salat asar, kalau bisa setelah selesai salat asar, zikir setelah salat, kemudian lanjut untuk melakukan waktunya untuk salat, untuk zikir petang, ya. Dan itu adalah zikir yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang-orang yang beriman dia menyibukkan waktu pagi dan petangnya untuk berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, ketika beliau keluar dari rumahnya dan beliau berada di rumah ibunda kita Juwairiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ya, di masjid dan berada pulang lagi ke rumahnya. Juwairiyah masih di tempat salatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Juwairiyah, ya, aku akan tunjukkan sebuah zikir, yaitu 4 kalimat, ya, yang jika ditimbang apa yang kamu baca mulai sekarang, ya, mulai tadi kamu duduk sampai sekarang, maka itu lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ya. Apakah zikir tersebut? Zikir tersebut adalah Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah. Kalau kita sebagai seorang muslimah tahu akan keutamaan zikir tersebut, maka kita hafalkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Dan kita tahu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah SAW juga mengatakan ada sebuah zikir di mana zikir tersebut memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Ya, memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Dan zikir tersebut mudah diucapkan di dalam lisan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat mencintai zikir ini. Zikir apakah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berzikir Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Teman-teman bisa membaca zikir ini ketika teman-teman misalnya sedang dalam kondisi menunggu. Kalau kita tahu, ya, kebiasaan orang-orang Jepang di sana itu katanya kalau waktu menunggu itu digunakan untuk membaca buku, ya. Maka kita sebagai seorang muslimah, ya, waktu yang benar-benar sedikit ini kita gunakan untuk berzikir, ya. Dengan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena zikir ini Rasulullah SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman, ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dari zikir, teman-teman? Di antaranya adalah memperbanyak membaca istighfar. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, barang siapa yang membaca istighfar untuk orang-orang yang beriman, baik itu mukmin dan mukminat, memintakan ampunan untuk orang-orang beriman, maka Allah akan menuliskan dari setiap mukmin dan mukminah sebagai kebaikan. Masya Allah. Kita tahu jumlah umat Islam yang ada di dunia itu sangat-sangat banyak, ya.
maka kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap hamba-hamba Allah yang memeluk Islam dengan kita memperbanyak memintakan ampun untuk kaum muslimin dan muslimah. Maka ini perbanyak untuk kita bisa lakukan di dalam waktu-waktu kita, ya. Memintakan ampun untuk orang-orang muslim, untuk orang-orang muslimah, untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang mukminah, baik yang masih hidup, ya, ataupun dari kalangan orang-orang beriman yang sudah mendahului kita. Ya, insyaallah. Dan setelah kita memprioritaskan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Subhanallah teman-teman. Seorang wanita, ya, ketika dia bingung, ya, ini terlalu banyak prioritas di dalam kehidupannya, maka dia bisa gunakan dengan memperbanyak membaca Al-Quran sesuatu yang dia hafal, ya. Misalnya, contohnya kita mulai dari paling mudah. Saya yakin teman-teman di sini semuanya telah hafal surah Al-Fatihah. Saya yakin teman-teman di sini sudah hafal yang namanya ayat kursi. Saya yakin teman-teman di sini sudah hafal yang namanya surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Maka ketika kita tahu bahwasanya Allah berikan itu kemudahan untuk kita hafalkan, di waktu-waktu kita perbanyak membaca surah-surah yang sudah kita hafalkan. Karena kita paham betul bahwasanya setiap huruf yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam Al-Qur'an dan yang kita baca akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kita akan mendapatkan 190 kebaikan. Karena dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Dan Allah kalikan menjadi 10, kita dalam hitungan detik saja, ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu kurang dari 1 menit. Allah akan berikan kepada kita 190 kebaikan dari waktu 1 menit. Subhanallah. Kita membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu kita kurang dari 1 menit saja, Allah sudah berikan banyak kebaikan untuk kita. Subhanallah. Jadi benar-benar teman-teman, yang namanya lisan kita itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakan benar-benar kesempatan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk berzikir. Kemudian apa yang bisa kita lakukan teman-teman dari waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita semuanya? Yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita adalah bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, benar-benar kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Dan yang harus kita catat, ya, taubat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang benar-benar kita menyesali atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi benar-benar kita mengharapkan Allah mengampuni dosa kita dan menyesali segala perbuatan yang pernah kita lakukan, berazam, ya, untuk tidak mengulanginya lagi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Jangan pernah menunggu momen tertentu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya waktu kita sangat sempit dan kita tidak akan tahu kapan Allah memanggil nyawa kita. Kita menunggu momen bulan Ramadan untuk bertaubat, ya, dari apa yang telah kita lakukan, dari dosa-dosa yang kita lakukan, ternyata 1 bulan lagi Allah panggil kita. Jangankan 1 bulan, 1 jam lagi mungkin Allah panggil kita. Jangankan 1 jam, 1 menit saja mungkin Allah panggil kita. Maka bersegeralah bertaubat, karena sesungguhnya
Taubatnya seorang hamba tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ia sudah mendekati ajalnya. Jangan pernah tunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesalilah dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena sesungguhnya taubat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah perbuatan yang sangat-sangat mulia. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang bisa kita lakukan ya dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk kita? Yang bisa kita lakukan teman-teman adalah bertolabul ilm. Ya, kita memperbanyak waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Subhanallah. Kenapa saya katakan kita harus memprioritaskan waktu kita untuk menuntut ilmu agama? Karena teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menuntut ilmu agama itu adalah hanya sebagai sampingan, ya, karena ada orang-orang yang dia menuntut ilmu agama itu bukan sebagai prioritas, ya, tapi hanya sebagai sampingan saja, ya, di sisa-sisa waktunya, ya, di malam hari sudah capek, ya, badan sudah tidak lagi fresh, ya, begitupun akal sudah tidak lagi fresh, dia gunakan untuk menuntut ilmu agama, misalnya setelah dia pulang kerja dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya ya prioritas itu teman-teman sangat erat hubungannya dengan rasa cinta. Kalau kita benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita akan prioritaskan belajar ilmu agama di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kata Imam Ibnul Qayyim, kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu melebihi daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum saja kita butuhkan sehari kurang lebih 3-4 kali, maka ilmu agama kita butuhkan di dalam setiap detiknya. Ilmu agama kita butuhkan di dalam setiap menitnya. Tidaklah seorang dikatakan bertakwa ya kecuali dia mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian ia pun tahu ilmunya. Dia sudah tahu belajar ilmu agama dan ia berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang mindset kita harus dirubah ya. Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Ya, sebagaimana Allah wajibkan kita untuk sholat, maka Allah pun mewajibkan kita untuk belajar ilmu agama. Ya. Dan kita tahu, kalau kita pengen memberikan sesuatu kepada orang lain dari ilmu yang kita miliki, maka kita harus punya ilmu terlebih dahulu. Bagaimana kita akan memberi kalau kita tidak memilikinya? Ya. Setelah kita belajar ilmu agama, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan ilmu yang kita cari menjadi ilmu yang bermanfaat. Agar Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita cari benar-benar bisa kita sebarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan ini akan menjadi sebuah ilmu bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir walaupun jasad kita sudah terbujur kaku di kubur. Subhanallah. Tadi kita gunakan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama dan kita sebarkan semaksimal mungkin ya. Karena kita tahu teman-teman, sesungguhnya ketika kita menggunakan waktu yang Allah sediakan di dunia untuk beramal, untuk berilmu ya, menuntut ilmu agama, kemudian kita sebarkan, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW pernah mengatakan dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Di antaranya beliau mengatakan sesungguhnya anak Bani Adam itu akan terputus amalannya kecuali 3, yaitu ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Teman-teman, rajin-rajinlah menyebarkan ilmu karena Allah akan berikan ilmu baru kepada teman-teman. Jangan menyembunyikan ilmu yang telah Allah berikan kepada teman-teman. Kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu ya. Ya Allah, saya berdoa semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya terlebih dahulu, kemudian bermanfaat untuk orang lain, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
Maka tidak boleh kita jenuh untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, teman-teman, yang bisa kita lakukan ya, sebagai seorang ibu juga adalah menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk benar-benar mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi anak-anak yang solih. Bukan hanya yang dikejar oleh anak-anak kita adalah bukan hanya akademik, tapi benar-benar kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan anak-anak kita salih. Dengan doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan tidaklah anak-anak kita salih kecuali kita pantaskan terlebih dahulu kita sebagai orang tuanya untuk menjadi orang tua yang salih dan salihah. Karena kesolihan orang tua akan sangat-sangat berdampak terhadap kesolihan anak-anak kita. Teman-teman bisa bayangkan, kelak kalau kita hari ini benar-benar menggunakan waktu kita untuk mendidik anak-anak kita, maka anak-anak kita sepeninggal kita kelak akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengabarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seorang hamba yang saleh di surga. Kata Rasulullah SAW, "Innallaha 'azza wa jalla la yarfa'u ad-darajat lil 'abdi salih fil jannah." Fayaqul, maka hamba tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, anni li hadhi?" Bagaimana saya bisa mendapatkan surga yang tertinggi di hadapanmu, wahai Rabbku? Bagaimana engkau tinggikan derajatku di surgamu, wahai Rabbku? Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, bistighfar waladika lak, dengan istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Dan doa anak-anak kita itu sangat kita harapkan benar-benar, teman-teman, ketika tubuh kita sudah tidak lagi mampu untuk sholat, ketika tubuh kita sudah tidak lagi mampu untuk bersedekah, maka jangan pernah menyesal. Bagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini teman-teman Allah berikan profesi menjadi ibu rumah tangga. Karena sesungguhnya ibu rumah tangga adalah profesi yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa bagi seorang wanita yang dia tidak meninggalkan ibadah sholat wajibnya, dia tidak meninggalkan ibadah puasa Ramadannya, dia senantiasa mentaati suaminya, dan dia menjaga kehormatannya manakala suaminya tidak ada di rumahnya, maka kelak Allah akan hadiahkan bagi wanita ini untuk bisa memasuki pintu surga manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Dan di lain hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang punya 2 anak perempuan dan orang tuanya mengajari apa yang semestinya diajarkan kepada anak perempuan tersebut, dan jadilah anak perempuan tersebut menjadi anak-anak salihah, maka kedua anak perempuan ini akan menjadi tameng bagi kedua orang tuanya untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan 2 anak perempuan ini tameng, dan inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan manakala orang tua mampu mendidik anak-anaknya menjadi generasi-generasi yang saleh dan salihah. Ya. Dan bagi siapapun dari teman-teman yang saat ini ya resign dari kerjaannya, ya, kemudian menjadi benar-benar waktunya dihabiskan untuk anak-anaknya, jangan pernah menyesali itu. Ya. Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat nanti. Dan jangan pernah kita menyesali. Kita sudah belajar tinggi-tinggi, ya, sudah sampai S3, tapi ternyata kita hanya mendidik anak-anak kita di rumah. Demi Allah, anak-anak kita lebih butuh ilmu kita daripada yang lainnya. Anak-anak kita lebih butuh waktu untuk kita bisa bersama dengannya. Anak-anak kita lebih butuh untuk kita bisa membersamainya daripada kita hanya memberikan materi berupa uang dan uang dan uang. Maka busyroh, kabar gembira bagi teman-teman semuanya yang saat ini Allah karuniakan untuk menjadi ibu rumah tangga, karena sesungguhnya
profesi ibu rumah tangga adalah profesi yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, kita bisa gunakan waktu kita, prioritas waktu kita sebaik-baiknya untuk memperbanyak sedekah jariyah, ya. Karena sedekah jariyah ini yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita ketika kita nanti meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan dari sedekah jariyah? Ya. Kita bisa ambil bagian untuk membangun masjid, ya. Kita bisa ambil bagian untuk menitipkan mushaf kita kepada para penghafal Al-Quran, ya, mewariskan mushaf. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, amalan dan kebaikan yang selalu mengikuti seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Tadi sudah dibahas. Atau meninggalkan anak-anak yang salih, sudah kita bahas. Mewariskan mushaf. Jadi teman-teman, coba kalau misalnya dalam hitungan rupiah, ya, mushaf 50.000 kita beli, teman-teman. Kemudian dari 50.000 itu kita wariskan, kita berikan kepada anak-anak penghafal Al-Quran. Setiap kali mereka membaca Al-Quran dari mushaf yang kita berikan, menghafal Al-Quran, memurojaahnya, kita dapat pahalanya terus. Subhanallah. Dan ini adalah sebuah amal soleh yang sangat-sangat cerdas. Ya. Atau kita bisa membangun masjid Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Atau kita bisa membangun rumah bagi ibnu sabil, bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan safar. Dan ini merupakan sedekah jariyah, kata Rasulullah SAW. Dan kita bisa mengalirkan air. Kita ambil bagian ketika ada proyek untuk mengalirkan air dari sebuah bendungan atau sebuah mata air dan sebagainya. Kita ambil bagian. Saya mau ikut untuk beli paralonnya misalnya. Ya. Dan subhanallah, ini menjadi sedekah jariyah. Ya, subhanallah. Seharusnya hal-hal demikian yang kita benar-benar prioritaskan di dalam kehidupan kita. Karena bisa dibayangkan enggak? Misalnya ada seorang hamba Allah yang usianya Allah berikan tidak terlalu panjang, ya, misalnya 30 tahun meninggal dunia, tapi ia gunakan dari waktu 30 tahun itu sebanyak-baiknya. Ia perbanyak sedekah jariyahnya. Manakala ada pembangunan masjid, ia ikut untuk membangun masjid. Manakala ada kesempatan dia untuk mewariskan mushaf, dia ikut dalam mewariskan mushaf. Kemudian Allah cabut jasadnya, Allah cabut nyawanya, dan ia berada di kubur. Dia masih tetap mendapatkan pahalanya, aliran pahalanya. Waktu yang singkat yang Allah berikan, tetap Allah berikan kepadanya pahala yang melimpah. Dan di antara teman-teman yang menjadi sedekah jariyah juga di antaranya adalah ketika kita menanam pohon. Ya, menanam pohon ini juga termasuk dari sedekah jariyah. Ya. Maka perbanyaklah untuk bersedekah jariyah. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, apa yang bisa kita lakukan dari waktu yang telah Allah berikan kepada kita? Banyak-banyak menebar kebaikan. Ya, untuk siapa? Untuk orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang kita lakukan, ya, kepada orang lain dengan kebaikan yang setimpal, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kebaikan kita yang kita lakukan untuk orang lain sesungguhnya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka jangan pernah kita remehkan kebaikan sekecil apapun, teman-teman. Ya. Karena sesungguhnya barang siapa yang berbuat kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah, walau sebesar bidzarrah, ya, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Jangan lewatkan kebaikan sekecil apapun yang ada di hadapan kita. Baik kepada hamba-hamba Allah yang lain, baik kepada hewan, baik kepada tanaman, kepada siapapun dari makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, kita lakukan kebaikan. Bukankah kita telah mengetahui bahwasanya ada seorang hamba Allah yang dia memberikan minum, ya, seekor anjing, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surganya, ya. Maka subhanallah teman-teman, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat sayang kepada kita. Banyak kesempatan untuk kita berbuat kebaikan, tetapi syaitan menggoda kita untuk
menunda-nunda kebaikan yang seharusnya kita lakukan. Nanti dan nanti dan nanti. Ya. Akhirnya kesempatan untuk kita berbuat baik itu terlepas dan kita tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya tutup dengan perkataannya Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada penyesalan yang aku sesali kecuali ketika matahari terbenam, umurku berkurang, sedangkan amalanku tidak bertambah. Allahul musta'an.